warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Nikma dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai eksponen. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel YouTube ini agar selalu memotivasi saya untuk memberikan video-video yang terbaik lainnya. Eksponen. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah mengetahui materi eksponen karena sudah diajarkan di sekolah dari awal semester, yaitu kelas 10 semester 1. Untuk itu, pada materi kali ini saya hanya membahas pengertian eksponen dan sifat-sifat eksponen. Untuk lebih jelasnya, simak materi selanjutnya. Materi yang pertama yaitu pengertian dari eksponen. Eksponen bisa dikatakan sebagai bilangan berpangkat. Dari pengertian saya saja mungkin teman-teman bisa membayangkan apa itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat kita lambangkan sebagai X pangkat N, di mana X ini adalah bilangan pokok atau basis dan N ini adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Contohnya 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, di mana 2 ini adalah bilangan pokok yang X tadi dan 4 ini adalah bilangan eksponen atau N tadi. Bilangan eksponen didapat dari banyaknya jumlah bilangan pokok yang terjadi atau pengulangan bilangan pokok yang terjadi. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu 3 pangkat 3, berarti 3 dikali 3 dikali 3. Seperti itu. Itu adalah pengertian dari eksponen. Selanjutnya adalah materi mengenai sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen sendiri itu ada banyak. Yang pertama yaitu apabila teman-teman menjumpai soal A pangkat M dikalikan A pangkat N. Di sini bilangan pokoknya sama dan dikalikan. Maka bisa sederhanakan dengan A pangkat M ditambah N. Karena bilangan pokoknya sama, maka yang ditambahkan hanya bilangan berpangkatnya saja. Contoh, 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2, karena bilangan pokoknya sama, kita tambahkan saja bilangan berpangkatnya dengan 4 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Contoh lainnya, misalnya 3 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 2 sama dengan, karena bilangan pokoknya sama dan sama-sama dikalikan, maka 3 pangkat 7 ditambahkan 2 sama dengan 3 pangkat 9. Contoh lainnya, misalnya 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 4. Berapa ya teman-teman? Ya, 4 pangkat 2 ditambahkan 4 sama dengan 4 pangkat 6. Cukup mudah kan untuk contoh sifat-sifat eksponen yang pertama. Kita lanjut ke contoh sifat eksponen yang kedua. Selanjutnya sifat eksponen yang kedua. Kalau yang pertama tadi A pangkat M dikalikan A pangkat N, kalau sekarang A pangkat M dibagi A pangkat N. Caranya sama, yaitu jika bilangan pokoknya sama, maka kalau yang tadi ditambah bilangan pangkatnya, kalau sekarang bilangan pangkatnya dikurangi. Seperti ini, A pangkat M dikurangi N. Contohnya 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan, karena bilangan pokoknya sama dan ini adalah dibagi, seperti rumus kita gunakan 6 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 6 pangkat 2. Selanjutnya 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan, bilangan pokoknya sama juga, maka 3 pangkat 7 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 3. Contoh lainnya, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. Itu sifat eksponen yang kedua. Cukup mudah dan hampir sama dengan sifat eksponen yang pertama. Sifat eksponen yang ketiga. Jika kita atau teman-teman menjumpai soal A pangkat min N, jadi bilangan berpangkatnya ini negatif, maka cara mengerjakannya yaitu 1 per A pangkat N. Contohnya 4 pangkat min 2, maka cara jawabnya 1 per 4 pangkat 2. Itu kalau kita terusin 1 per 16, seperti itu. Misalnya lagi 8 pangkat min 3 sama dengan 1
per 8 pangkat 3 gitu. Terus kalau misalnya malah kita ketemu sebaliknya, misalnya 1 per 9 pangkat 2, maka jadi berapa? Jadinya 9 pangkat min 2. Seperti itu teman-teman. Sifat eksponen yang keempat, ini cukup sebagai catatan aja buat teman-teman karena ini nggak ada hitung-hitungannya. Karena di sini sifatnya yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A ini itu tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0. Jadi berapapun bilangannya, jika tidak sama dengan 0 tapi dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya pasti 1. Misalnya 10 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1, 9 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun nilainya itu jika dipangkatkan 0, ini kecuali 0, itu sama dengan 1. Sifat eksponen yang kelima, yaitu apabila ada A pangkat N terus dipangkatkan lagi dengan M, maka cara menyederhanakannya adalah A pangkat N dikalikan M gitu. Jadi kalau semisal N atau M-nya ini dipangkatkan lagi, K pangkat L pangkat berapa, itu tetap diteruskan saja N kalikan M kalikan K kalikan L. Contohnya nih biar tambah paham, misalnya ada 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi sama 4. Jadi di sini sesuai dengan rumus 5 pangkat 2 dikalikan 4, maka di sini 5 pangkat 8. Terus kalau semisal ada 4 pangkat 3 dipangkatkan sama 2, terus dipangkatkan lagi sama 3, berapa? Jadi tetap kita tinggal tambah kali gitu. Jadi 4 pangkat 3 dikali 2 dikalikan 3, berapa? 3 kali 2, 6 kali 3, 18. Jadi 4 pangkat 18, seperti itu. Contoh lagi, misalnya ada 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi sama 2, maka 6 dipangkatkan 3 dikalikan 2, jadi sama dengan 6 pangkat 6. Sifat eksponen yang keenam, A pangkat N dikalikan B pangkat M dipangkatkan lagi dengan S. Lalu cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya yaitu dikalikan pelangi. A pangkat N, N-nya dikalikan S dulu. B pangkat M, M-nya juga dikalikan S. Jadi seperti ini ya teman-teman. Contohnya 5 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Cara mengerjakannya yaitu 5 pangkat 2 dikalikan 2 dikalikan 2 pangkat 4 dikalikan 2. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 8, seperti ini. Sifat eksponen yang ketujuh, kalau tadi dipangkatkan lalu dipangkatkan lagi tapi dalam bentuk perkalian, kalau sekarang dipangkatkan dan dipangkatkan lagi dalam bentuk pembagian. Misalnya A pangkat N dibagi B pangkat M dipangkatkan lagi dengan S. Lalu cara menjawabnya sama, A pangkat N dikalikan S dibagi B pangkat M dikalikan S. Contohnya 2 pangkat 4 per 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka cara menjawabnya yaitu 2 pangkat 4 dikalikan 2 per 4 pangkat 2 dikalikan 2 sama dengan 2 pangkat 8 per 4 pangkat 4. Seperti itu. Sifat eksponen yang ke-8, dan mungkin ini adalah sifat yang terakhir yang akan saya jelaskan pada materi ini, dimana jika kita menjumpai soal A pangkat N per M, itu cara mengerjakannya karena pangkat itu selalu berlawanan dengan akar, maka cara mengerjakannya adalah M akar A pangkat N. Contohnya 4 pangkat 2 per 5, maka sama dengan M-nya di bawah itu menjadi di sini, menjadi akarnya, jadi 4 pangkat 2, seperti itu. Contoh lainnya 5 pangkat 3 per 4 sama dengan 4 akar 5 pangkat 3. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai eksponen. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.